Ini saya mau nanya kan, apa kita kalau kita berdoa itu harus kalau secara khusyuk, apakah harus menangis gitu? Karena banyak yang mengajarkan kalau berdoa itu harus sampai menangis. Doa itu apa sih? Hah? Doa itu apa sih? Permohonan Permohonan kepada Allah. apa kita merasa lebih tahu diri kita daripada Allah ya? Maksudnya? Ya pertanyaannya gitu. Justru akan mau nanya, siapa sih yang lebih tahu diri kita, itu kita atau Allah? Hah? Ya, tapi banyak yang bilang kalau wah kamu berdoa yang khusyuk. Iya. Nah sekarang begini, sholat itu apa? Sholat itu intinya doa. Doa. Al-Fatihah kan intinya sholat itu. Ya. Jadi di dalam sholat itu kita hanya mohon petunjuk untuk menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi. Nah itu saja cukup kok. Gak usah neko-neko, yang tahu kita mah Allah kok. Kita nggak usah ngatur Allah. Begitu. Iya. Sekarang gini, kita berdoa pengen apa? Ya kita pengen kebahagiaan lah. Kebahagiaan menurut siapa? Ya menurut kita ada, ya menurut Allah. Nah kita nggak tahu menurut Allah, biar Allahnya aja ngatur. Kita mah jalani aja hidup kita, ibadah aja. Ibadah aja kita belum benar, kita udah mulai ngatur Allah lagi. Jadi apakah kita harus sampai menangis itu? Ngapain menangis? Berdoa. Kan di Al-Quran juga kan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang beriman itu tidak khawatir, tidak sedih hati. Jadi untuk apa kita menangis-nangis? Ya, tapi kesannya ya waktu saya kuliah kan di aktivis rohit itu kan mereka berdoa sampai was. Makanya. Kayak hampir tren gitu. Makanya itu yang bikin umat Islam gak maju. Ya gitu. Makanya sampai itu yang bikin umat Islam gak maju. Mereka selalu beribadah diri, udah mikir. Jadi belum tentu khusyuk itu ya? Apa itu khusyuk? Hah? Khusyuk apa itu? Definisi khusyuk apa? Konsentrasi. Bukan. Apa? Konsisten khusyuk. Jadi semua yang kita ucapkan, semua yang kita fokuskan itu semua, dan perbuatan kita itu khusyuk. Kayak sholat itu harus khusyuk. Pengertian khusyuk itu konsisten, istiqomah, lurus. Jadi kita menjalankan apa-apa yang seharusnya kita jalankan. Jadi sholat itu bukan cuma gerakan sama bacaannya aja. Sehari-hari 5 waktu itu cuma ritualnya aja. Tapi dalam keseharian kita sholat itu cuma dari A sampai Z. Bahkan begini pun kita sholat kalau gitu. Sholat. Iya. Tapi kita kan tidak sedang sholat saat ini saya. Itu ritualnya. Sholat itu kan doa. Ya. Jadi semua apa yang kita lakukan itu, yang memang harus betul-betul karena Allah. Gitu. Kalau itu sudah jalan, baru sholat kita khusyuk. Gitu. Iya. Makanya amal pertama ditanyakan itu bagaimana sholatnya kan? Iya. Sholatnya bagaimana? Ya 5 waktu lengkap. Iya 5 waktu. Iya sholatnya, nggak 5 waktu. Sholatnya. Kan sholat itu ada tahajud, ada macam-macam kan. Sholat sunnah juga banyak gitu kan. Pertama yang tanya amal itu sholatnya. Sholat itu bukan cuma itu aja. Sholat itu dengan semua perbuatan kita. Bahkan jadi begini pun kita sholat bisa. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Sholat itu ritualnya aja, yang subuh, lahor, asar, maghrib, isya itu ritualnya aja. Tapi apa yang bisa kita perbuat dengan hasil sholat kita khusyuk itu dalam artian keseluruhan hidup kita itu sholat, ibadah. Jadi nggak parsial Islam itu ya? Nggak parsial, Islam itu satu lingkaran. Jadi sholat, zakat, naik haji semua itu nyambung gitu? Itu nyambung. Makanya yang pertama ditanya itu sholatnya bagaimana. Kalau sholatnya benar, berarti semua amalannya benar. Kalau sholatnya nggak benar, ya otomatis lihat aja tuh orang-orang. Okay. 5 waktu jalan terus, korupsi jalan terus. Bisa gitu ya? Iya. Nah, sekarang gini kan, kalau pengembangan diri yang pakai nangis-nangis itu kayak misalnya ISQ lah, kan itu kan ya dengan agama juga kan, dengan diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga. Betulnya gini, ajaran ISQ itu tadinya awalnya itu tanpa nangis-nangis. Jadi nggak ada nangis-nangisan? Nggak ada. Itu karena ini aja, si Kang Arinya tuh gampang menangis, jadi semua niru awalnya tuh. Masa sih? Hari Ginanjar? Ya, Hari Ginanjarnya itu gampang nangis, dia gampang terharu, dia gampang menangis. Akhirnya semua jadi niru. Jadi yang nangis-nangis, yang gitu-itu tuh semua diekspos akhirnya. Jadi bergeser ke Indianya di dia sebenarnya ya? Tadinya nggak pakai gitu? Enggak, kan Kang yang bikin konsepnya juga. Ya gitu ya? Iya.
Makanya mungkin nanti di pelatihan Mandro buka itu nggak ada nangis-nangisan. Ya udah. Itu termasuk ibadah diri nggak kan kayak gitu? Iya, ibadah diri. Nggak boleh tapi. Self-pity, ya. Islam itu tidak mengajarkan itu. Islam tidak mengajarkan ibadah diri. Islam tidak mengajarkan khawatir, sedih hati. Islam mengajarkan Berpikir, sabar, sabar, berpikir dan memaklumi keadaan. Melihat itu hari ini, detik ini. Tomorrow is mystery. Yesterday is history. Today is a gift. It's a gift, and that's why it's called present. Master Oogway. Kung Fu Panda. Kalau misalnya penggambaran itu sendiri yang di SQ digambarin ini surga tuh begini gitu. Kayak simulasi pakai sound system segala gitu, Itu kan 21. orang yang bikin awalnya itu sound system tuh. Oh gitu? Iya. Yang pakai 321 Iya, gitu. kayak gitu-gitu tuh akan yang pertama bikin. Iya gitu. Oh gitu kan? Iya. Konsep Itu dasarnya untuk kesan, untuk kesan. Itu untuk kesan. oh gitu. Tadinya mah sound systemnya kecil, wah ini salah katanya. Ini kurang gede, sound systemnya harus besar, itu harus menimbulkan kesan katanya. Kita bikin, tapi karena dia nurut, sukses kan sekarang ISQ. Iya sih. Tapi nggak apa-apa penggambaran surga Nggak neraka. ada masalah, nggak ada masalah. Itu untuk memotivasi, tapi nggak ada nangis gitu. Nggak nangis-nangis gitu ya? Iya. Kan padahal surga sendiri kan tidak pernah bisa Misteri. dibayangkan, nggak pernah terlintas di hati, tidak pernah terbayangkan di pikiran, Iya. dan belum pernah ada yang kesana kecuali Nabi Muhammad dan Nabi Adam, ya kan? Jadi sekarang berdoa yang bagus kayak gimana kan? Berdoa yang bagus, Al-Fatihah aja. Hah? Al-Fatihah aja dulu. Di Al-Quran kan banyak contoh-contoh doa tuh di Al-Quran. Itu aja doa-doa yang ada di Al-Quran aja, ada doanya Nabi Musa gitu kan. Robbi tu'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati gitu. Rabbana wa taqabbal du'a. Di Al-Quran banyak tuh Robbi zalada balada bina wajhubni wa bani anabula asnam. Dari situ aja ya. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi, banyak itu. Wa man nulinu wa ma yaf'alullahu min syai'in fil ardi wa fis sama gitu, banyak. Tapi doa-doanya itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk umat. Untuk diri sendiri tunjukkan saja jalan yang lurus di Al-Fatihah gitu. Katanya ada hadis yang mengatakan mintalah meskipun sendal kamu untuk meminta sendal kamu yang putus gitu. Begini, semuanya itu ada yang ngatur. Sendal kita putus, benerin dong. Allah tidak akan merubah satu sendal gitu kalau kita tidak berusaha merubahnya. Iya. Jangan harapkan munculkan keajaiban. Seprut sendal putus tiba-tiba nyambung sendiri. Enggak. Ya, ada semua butuh proses. Proses. Hidup itu proses. Ibadah itu proses. Dan berarti kalau misalnya ini kepribadian itu juga proses kan? Ya, iya, proses. Aku percaya kalau kepribadian itu dibentuk dari kebiasaan. Dibentuk dari kebiasaan. Habit create personality. Habit create character. Kalau yang tentang ini kan pandangan Akang mengenai majelis zikir kayak gitu ya Kang, setuju nggak yang Kalau kata Akang sih nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, silakan aja. Yang penting dia bisa memfokuskan umat di satu tempat dan tidak melakukan perbuatan yang negatif menurut umat lain gitu. Yang nggak mukulin orang pakai yang nggak mukulin orang gitu, yang nggak kayak FPI lah gitu. Mending zikir aja lah kayak gitulah. Lebih baik nggak masalah gitu ya. yang lebih baik gitu aja lah. Nah ini sini, apa zikir itu harus menangis kayak? Pertanyaan justru pertanyaan kenapa zikir harus menangis? Hah? Pertanyaannya kenapa zikir itu harus menangis? Kalau saya mah karena ngeliat Arifin Ilhamnya begitu ya, dia semuanya ngikutin kayak gitu. Ya mungkin karena itu ya. Kenapa harus menangis? Padahal nggak perlu ya. Nggak perlu. Amat sangat tidak perlu sekali. Zikir itu kan mengingatkan intinya. Mengingat Allah itu nggak perlu kita rame-rame, kumpul-kumpul, nangis-nangis gitu kan. Hidup itu zikir. Itu.
Hidup itu berzikir, ibadah itu berzikir. Kita mengingat Allah, kita perbuatan kita itu kita ngelangkah aja mengingat Allah itu udah ibadah, itu udah berzikir dan pasti kita melangkahnya itu ke arah yang benar gitu. Jadi Ini kosong di dia. kalau gitu itu nggak sih berguna nggak sih selama ini acara yang tablik akbar gitu sebenarnya? Berguna atau nggak berguna, lihat aja nanti. Lihat aja orang-orang bawa perubahan ya ke orang-orang itu. Ya. Kalau berguna atau nggak berguna, berguna untuk siapa gitu kan? Nggak berguna untuk siapa? Kalau Akang sih nggak menilai. Nggak menilai. Akang nggak menilai berguna atau nggak berguna. Lihat aja nanti. Kalau Akang mah bebas dari penilaian. Oh gitu. Bebas. Bisa dibilang nggak peduli. Soalnya manfaat itu kan untuk mereka, bukan buat itu, untuk pribadi kan itu, perorangan. Itu yang kita butuhkan tuh manfaat untuk orang banyak. Seperti Ya, contohnya gini, sekarang kan BBM lagi naik nih, apa kerjaan mereka gitu. Kalau kita kan mau bikin jelas, bikin suatu kendaraan yang bikin BBM itu bisa dipergunakan, irit gitu kan. Jadi solusi gitu kan. solusi. Apa yang mereka lakukan gitu. Mereka mengadakan istiqosa. Ya kayak gitu-gitu kan, gak ada gunanya kan, tetap BBM naik. Iya sih. Iya. Nah, makanya satu-satunya jalan kita menciptakan sesuatu, kita menemukan sesuatu yang bisa membantu masyarakat. Praktisnya aja Ya, iya langsung. Jadi kerasa. Guna mereka itu nggak banyak untuk masyarakat. Ini kan Orang sakit. Apa guna mereka menghadapi orang sakit? Nggak ada. kan bisa meningkatkan keimanan gitu. Justru karena harusnya meningkatkan keimanan itu dengan action. Iya. Bukan dengan kecelewungan ke para rukuh juga gitu. Sekarang lihat anak autis, apa mereka yang lakukan pada anak-anak autis gitu kan? Terus melihat negara gini, apa yang mereka lakukan pada untuk masyarakat, pada umat gitu. Solusi dong, jangan ngumpul di satu tempat gitu-gituan gitu kan. Jadi benar. Solusi, Kalau gitu harus berbuat ya. berbuat. Islam itu perbuatan, Islam itu action. Jadi benar, hidup adalah perbuatan. Bukan, Nah. hidup adalah ibadah. Oh, Dan ibadah itu luas. Ibadah Salah luas. satunya perbuatan. Salah satunya aja. jadi nggak sekali berarti udah gitu mati kayak war. Tanya mereka apa yang mereka lakukan. Oh, oke deh. Sudah kalau gitu. Enggak kalau gitu kayak